Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Saimin, saimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di bulan yang agung ini dan Allah berikan kita taufik untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana etos kerja pada saat kita berpuasa. Saya coba melihat ya, bagaimana pesan-pesan Al-Quran terkait puasa itu dan hubungannya dengan etos kerja. Kita bacakan ayat tentang puasa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 3 pesan penting dari ayat ini yang menjadi perhatian, ya, harus menjadi perhatian kita tentang bagaimana kekuatan, semangat, motivasi dan etos bekerja dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama adalah pada kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saudara, kata ini, kata Ibnu Abbas, kalau kamu membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telingamu baik-baik, karena setelah itu Allah pasti memerintahkan sesuatu yang mendatangkan manfaat untukmu, atau Allah melarang sesuatu yang berbahaya untukmu. Ada motivasi di situ, bahwa walaupun kamu belum faham, akalmu belum nyampe, kenapa harus puasa? Kok sulit banget sih jadi umat Islam? Beragama Islam itu ada puasa, gak boleh makan, gak boleh minum 14 jam. Itu pasti berat, Pak. Pasti berat. Sebab kita melakukan sesuatu yang selama ini, kita meninggalkan sesuatu yang selama ini bisa kita lakukan. Kalau sekiranya bulan Ramadan itu perintahnya adalah jaga makan kalian, jangan makan babi misalnya, kan mudah, karena kita memang gak makan babi. Tapi ini sepanjang siang kita biasanya kalau haus minum, ada makan siangnya, kerasa lapar, tiba-tiba tidak boleh. Hati kita bertanya-tanya, untuk apa? Allah mustahil mengambil keuntungan dari lapar-laparnya kita. Karena semua syariat ini pasti untuk kepentingan manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i, al-ibadat mu'allaqatun bimasalihil ibad. Ibadah itu ya untuk kepentingan hamba, nggak ada sama sekali untuk Allah. Tapi di saat kita tidak faham, Allah panggil keimanan kita. Kamu percayakan sama aku menginginkan yang terbaik untukmu. Walaupun kamu sekarang belum faham, kamu lakukan karena kamu percaya sama aku. Sama seperti dulu ketika kita masih kecil, orang tua kita membiasakan kita dengan sesuatu yang kita nggak faham. Tapi setelah kita dewasa baru kita ingat, oh ternyata ini dulu ibuku biasakan aku begini. Ada di rumah punya asisten rumah tangga 1 orang, 2 orang gitu. Tapi orang tua Anda sangat disiplin. Kalau selesai bangun dari tidur harus dirapikan tempat tidurnya. Ada sampah, ada apa harus dibuang ke tempat sampah. Kita merasa, kan kita ada mbak di rumah, ada yang bantu, ada yang apa. Kita nggak berpikir itu. Atau Anda habis masak, habis apa gitu ya, misalnya bikin sendiri, bikin mie instan atau apa gitu, Anda bereskan kembali gitu. Ketika masih kecil kita, ngapain sih harus repot-repot begini? Tapi ketika kita dewasa, kuliah di lain kota, ngekos sama yang lain, kita ngerasa tuh, oh ini dulu. Ibu kita cuma dulu bilang, percaya deh sama ibu, ini nanti berguna sama kamu ketika kamu besar. Kita waktu itu belum paham, hanya sebatas percaya sama ibu kita. Itulah yang dipanggil Allah pada ayat puasa ini. Kamu percayakan sama aku. Makanya dalam ibadah ini, saudara, yang berat itu bukan ibadahnya sendiri, bukan perintahnya sendiri. Tapi kita belum kenal siapa pemberi perintah. Jadi al-ibrah bima'rifatil amir, la bil amri nafsih. Perkara itnya adalah perkara kita seberapa kenal sama Allah. Bukan tentang apa yang Allah wajibkan. Kalau kita kenal sama Allah, gak mungkin ada rasa berat di dalam hati kita. Menyembelih anak, menyembelih sendiri anak, berat sekali. Tapi karena Ibrahim kenal Allah, tidak berat bagi Ibrahim. Tinggal di Mekah,
negeri yang tandus, belum ada penghuni, bagi Hajar dengan bayi kecilnya berat sekali. Tapi ketika dia bertanya kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang perintahkan kamu meninggalkan kami di sini? Ibrahim bilang, ai na'am, iya. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'an Allah. Kalau begitu Allah enggak mungkin menyia-nyiakan kita. Saudara, perhatikan. Keyakinan di dalam diri tentang sesuatu yang kita kerjakan akan meningkatkan etos kita. Makanya ketika seorang mukmin melakukan apapun pekerjaan di dunia ini, hubungkan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda rugi kalau sekiranya kerja setiap hari hanya motivasinya motivasi dunia. Motivasinya harus ditingkatkan. Tidak perlu mengubah apapun dari rutinitas Anda, tapi semangatnya beda, stimulusnya berbeda, motivasinya berbeda, etosnya berbeda. Kita mencari nafkah, bekerja itu bukan hanya sebatas mencari duit. Betul, mencari duit. Untuk apa duitnya? Untuk memberi nafkah keluarga. Karena paling afdol sedekah itu kepada istri dan anak. Beda etosnya. Sebagiannya bisa untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebab ridho Allah dalam ridho orang tua. Beda etosnya. Sebagian bisa saya infakkan untuk kegiatan-kegiatan dakwah, untuk anak-anak yatim, untuk beda etosnya. Dan memang kita niatkan kita bekerja itu menjalankan perintah Allah. Sebab perintah mencari nafkah itu serangkai dengan perintah sholat Jumat. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Sama perintah Allah. Tuhan yang sama yang memerintahkanmu sholat Jumat adalah Tuhan yang sama yang memerintahkan kamu untuk mencari nafkah. Itu jadi nilai ibadah dan etosnya berbeda. Jadi stimulus, motivasi dalam hidup itu, ya, hal-hal yang tidak terlihat, bukan berhubungan dengan teknik, itu mempengaruhi etos kerja. Ini yang pertama dari ayat tentang puasa. Yang kedua adalah menarik. Ketika Allah menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kamu itu diwajibkan puasa seperti umat terdahulu juga diwajibkan puasa. Saudara, puasa ini pekerjaan berat. Sebenarnya selain puasa, syariat-syariat lain juga banyak yang diwajibkan kepada umat terdahulu. Salat umat terdahulu juga salat. Ya. Kemudian haji, dari sejak zaman Nabi Ibrahim ada syariat haji. Bayar zakat ada pada umat-umat terdahulu. Taubat ada pada syariat umat-umat terdahulu. Tetapi yang Allah sebutkan secara khusus puasa. Kenapa? Ini tentang perjuangan manusia mengontrol keinginan di dalam dirinya. Lalu dia merasa dikekang, dia merasa berat. Ketika kita merasa berat, yang pertama harus kita tanamkan kesadaran dalam diri kita adalah bukan cuma kamu sendiri. Orang lain juga merasakan itu. Perhatikan. Orang Arab bilang, al-musibatu idza ammat khaffat. Musibah, ujian, kalau dia menimpa semua, akan menjadi ringan kita rasakan. Anda kerja di kantor, satu ruangan atau satu tim Anda kerja, 10 orang, 15 orang, rumahnya dekat-dekat banget sama kantor. Jalan kaki 5 menit nyampe. Sementara Anda harus 1 jam lebih, pergi lebih pagi, macet, kemudian dengan seluruh dramanya. Setiap kali Anda masuk kantor, Anda lihat teman-teman lain udah di ruangan, senang. Apa perasaan Anda? Tertekan sendiri. Karena merasa apa? Enak banget sih kalian rumahnya dekat tempat kerja. Aku nih harus begini, begini, begini. Mengeluh kita. Tapi kalau memang semua orang di kantor itu mengalami macet yang sama, durasi perjalanan yang sama, nggak ada yang ngeluh lagi. Bahkan kalau ngeluh, orang akan menertawakan. Ya namanya Jakarta ya begini. Paham? Ada orang waktu tsunami Aceh dulu sangat terpukul, bersedih karena suaminya meninggal dunia. Dia sayang betul memang dengan suaminya. Tiba-tiba anaknya masuk ke rumah, "Mama, kasihan banget ya tetangga sebelah. Ayah ibunya meninggal, kakak-kakaknya juga meninggal. Tinggal dia satu aja kelas 2 SD, 3 SD." Langsung ringan bagi ibu itu. Oh, aku cuma kehilangan suami. Jadi, kalau kita merasa kita tidak sendiri, itu akan lebih kuat. Yang ketiga adalah la'allakum tattaqun. Pada kata la'allakum tattaqun ini terdapat pelajaran bahwa asal kamu mengerjakan sesuatu itu tujuannya jelas, clear, maka kamu lebih terjaga etosnya. Keteguhan, ketahanan, ya, self resilience itu menjadi lebih kuat lagi. Sebab kamu tahu tujuannya apa.
Makanya ini bisa kita terapkan loh kepada anak-anak. Anda ingin membentuk generasi yang tangguh. Apa yang Anda pelajari dari ayat 183 berkaitan dengan etos ini? Yang pertama adalah tanamkan reputasi baik kepada anak. Jadi ketika Anda memerintahkan sesuatu, dia itu percaya. Sama seperti ketika Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu, kamu katakan kepada anak, percaya sama bapak. Bapak dulu begini ngerasa susah banget, tapi justru ini yang bikin bapak sekarang bisa begini, kamu ajarkan begitu. Tanamkan rasa percaya kepada anak. Akal mereka belum sampai. Tapi jangan merusak reputasi dirimu di depan anak. Selesai sudah. Yang kedua adalah jangan anak merasa di rumah mereka adalah rumah yang paling banyak aturan. Jangan. Kita bilang orang lain juga begitu. Kalau kamu merasa berat begini nak, orang yang tidak pakai aturan begini nanti dia akan merasa beratnya begini. Kamu tinggal pilih. Mau berat sekarang sedikit atau nanti menanggung kesusahannya seumur hidup. Kita sampaikan kepada anak. Namun semuanya ada risiko. Dalam hidup semuanya ada beban, ada tanggung jawab. Anak-anak mesti tahu itu. Bukan berarti kalau mereka melihat kenapa tetangga sebelah nggak ada aturan, mau pulang jam berapa saja, mau begini. Kita kasih contoh. Bagaimana akibat dalam kehidupan kalau tidak ada aturannya, kalau tidak, kita bilang begitu. Sementara orang-orang yang sukses, yang berhasil, bahagia, mereka pasti diawali dengan proses-proses bertumbuh yang sulit itu. Orang lain juga begitu. Yang ketiga, ketika kita menyampaikan satu aturan kepada anak, usahakan kita sebutkan tujuannya, biar anak lebih mudah paham. Jadi ketika Anda membatasi mereka main gadget, sebut apa tujuannya, supaya tidak terganggu konsentrasi kamu. Problem konsentrasi ini sekarang luar biasa buruk. Supaya matamu terjaga, supaya begitu terus sebutkan kepada mereka. Emosi juga lebih terjaga. Sehingga anak-anak tahu. Jadi ini ayat 183. Saya tambahkan sedikit di ayat 184. Yang menambah etos kerja adalah kalimat ayyaman ma'dudat. Hari-harinya itu berbilang, terbatas. Orang dengan segala sesuatu yang limited itu akan FOMO. Dia merasa aku harus ambil ini gitu. Jadi ketika kita misalnya mengalami futur atau kendornya semangat setelah di awalnya menggebu-gebu, maka ingatlah bahwa hari-hari di bulan Ramadan ini terbatas. Ini dapat kita terapkan dalam kehidupan, bahwa kita hidup ini pun hari-harinya terbatas. Maka kita harus gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Momentum ini terbatas, kesempatan ini terbatas. Ini yang harus diajarkan kepada anak-anak kita juga dalam parenting. Mereka harus mengambil momentum itu. Sebab manusia yang paling malang adalah manusia yang tidak bisa memanfaatkan momentum. Kesadaran akan terbatasnya waktu dan kesempatan melahirkan dua kesadaran penting. Pertama, ketika datang rasa untuk turun semangat, etos kerja turun, kita diingatkan bahwa ini kesempatan terbatas banget. Kamu ambil sekarang. Kalau enggak, kamu tidak dapatkan itu. Itu melahirkan daya juang yang lebih lagi. Ya, ketika kita faham bahwa waktu-waktunya itu sangat terbatas. Coba, waktu terbatas itu bukan hanya Ramadan tahun ini ya. Karena bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Pada saat kita merasa kendur semangatnya di hari ke-20, ingat, jangan-jangan ini malam 21 terakhir dalam hidup saya. Jangan-jangan malam berikutnya adalah malam 22 terakhir dalam hidup saya. Itu membuat daya juang kita menjadi terjaga. Sebab waktunya terbatas. Yang kedua adalah ketika kita merasa susah, menderita karena sesuatu, kita juga punya daya tahan yang kuat karena ini semua akan berakhir karena harinya terbatas. Jadi orang menderita dalam kehidupan di dunia, dia mesti ingat bahwa penderitaannya ini pasti bakal berakhir. Setidaknya karena kematian. Karena hari-hari kita di dunia ini terbatas. Jadi sayang kalau kita putus asa, memilih tidak bersabar, memilih melakukan sesuatu yang berlawan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini terbatas. Sementara kalau engkau sabar, Allah akan memberi balasan di luar batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini terbentuk kesabaran karena ada rasa bahwa penderitaanmu, kesusahanmu, proses ini
juga terbatas. Orang yang sukses itu adalah orang yang tidak tertukar kapan saat menanam dan kapan saat memanen. Ini penting banget kepada anak-anak kita ajarkan itu. Bahwa belum saatnya sekarang kamu santai, belum saatnya kamu jangan. Pada saat memanen, pada saat menanam jangan memanen. Ya, ketika kita sedang merintis sesuatu, satu proyek, satu usaha, sedang belajar, ya, kuliah, itu saat-saat menanam. Memang harus dibentuk kedisiplinan, etos, ya, dan daya bertahan tadi, sehingga nanti akan datang masa memanen itu. Orang-orang Mesir hanya pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam diminta berhemat 7 tahun saja. Setelah itu dunia yang lain kelaparan, kekeringan, mereka berlimpah, bahkan memberi negeri-negeri di sekitarnya. Begitulah, ya, 4 pesan penting etos kerja dari ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadikan Ramadan ini, ya, kita harus punya resolusi ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, insya Allah, ya. Kita ini umat yang paling pendek umurnya, jangan sampai kesempatan amalan dilipat gandakan ini sia-sia begitu saja. Sekali lagi nasihat untuk saya sendiri dan kepada semua, manusia yang paling malang adalah manusia yang tidak bisa memanfaatkan momentum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.